Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau menikah, tolong jangan bilang saya cari uang, saya tanya begini saja. Oh tidak nak, beda kalau orang tua nak doakan ke. Beda. Barakakna, pengorbanannya Abu Bakar sulit tandingannya. Barakah, keberkahannya. Dan ini menunjukkan kita dalam sebuah gerakan nanti ini, cari ada mesti orang tua kita. Jangan lampaui hak-haknya. Dan siapa yang dituakan? Iya. Jangan kayak bilang bisa aja, bisa tidak. Keberkahan itu penting. Dan Nabi memilih yang tertua. Dua yang Nabi pertama temui, yang tertua dan yang termuda. Ali bin Abi Thalib. Ali, waktu mau hijrah, Ali yang pertama dengan Abu Bakar. Apa tahu tugas Ali? Menggantikan. Lagi-lagi saya tanya, kenapa bukan Umar di situ? Kenapa bukan Umar yang dipilih? Jaga itu satpam jadi rumah di situ. Kenapa bukan Umar? Kenapa Ali? Saya bayangkan begini, kenapa itu tidak Umar berdiri mau apa? Mau di sini. Kenapa mesti sembunyi? Kenapa mesti sembunyi? Waktu rapat tokoh-tokoh pembesar kaum kafir di Darun Nadwa, langsung dipimpin Abu Jahal, Pak. Dan inilah rapat paling bersejarah karena langsung iblis hadir. Dan iblis yang memberi saran ketika ada yang mengatakan Muhammad ditangkap saja. Dia bilang iblis tidak cocok. Dia bilang diusir saja. Dia bilang iblis tidak cocok. Kalau dia di luar nanti bikin kekuatan kalau sudah masuk. Iblis mengatakan yang paling benar Muhammad harus dibunuh saja. Langsung bilang setuju. Jadi langsung siapa? Langsung bukan bilang. Langsung siapa? Siapa tadi? Bukan Bilal. Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu pak partner mentong iblis. Partner, langsung Abu Jahal setuju. Cuma orang Arab itu pak jahiliyah di atas jahiliyah, itu dia punya adab. Kalau mau membunuh seseorang di rumahnya tidak boleh langsung diobrak-abrik. Tidak bisa. Itu tetap adabnya orang jahiliyah. Maka hasil keputusan sore hari rumah Muhammad dikepung supaya dia tidak bebas keluar. Dan rapat raksasa itu oleh tokoh-tokoh besar kafir Quraisy dibocorkan oleh Jibril, Muhammad antisipasi segera. Susun strategi. Sebentar sore akan dikepung rumah. Maka supaya tidak nampak ini Muhammad keluar, maka Ali diberi tugas. Ali, ketika saya tidur di ruangan saya, pakai selimut saya sehingga orang kafir itu tertipu seperti bahwa saya masih tetap ada di situ. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, Pak, sudah Al-Ghajah sudah ada. Tapi Nabi keluar dengan diperintah oleh Allah, kau ambil pasir dan kau lemparkan kepada Al-Ghajah yang ada. Dan dia keluar, tertutup semua matanya, dia tidak mampu melihat. Disitulah ayat di surah Yasin itu. Apa itu?
wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami, kata Allah, Allah yang bilang ya, bukan kita. Wa ja'alna, kami adakan, min baini aydihim, di depannya, saddan wa min khalfihim, di belakangnya, ya, itu dinding besar, seperti dinding besar yang dia tidak, fa aghshaynahum, menjadi dinding besar, fa hum la yubsirun, dan akhirnya mereka tidak ada yang mampu melihat sedikit pun. Ya, bikin saya usaha, bikin saja, Nabi tetap lewat, disuruh saja. Tapi tolong jangan dipakai ini kalau tidak bawa SIM. Ini bukan ayat-ayat sweeping. Ya, ada orang bilang catak itu ayat-ayat. Bukan, kau tidak mau ditangkap sama polisi, lengkapi, bawa STNK. Insya Allah tidak ditangkap, selama lengkap kendaraannya. Ya. Jadi ayat-ayat biasa begini Pak, ini sering disalahgunakan. Padahal ini biar bapak baca 1000 kali yang begitu. Kan Allah bilang wa ja'alna, kami yang adakan, bukan kita. Kami yang adakan. Karena peristiwa itu pada Nabi Muhammad, untuk kita sadar bahwa pernah Nabi Muhammad dulu ditolong oleh Allah di kasus itu. Supaya kita apa? Ada ikhtiar, berusaha saja. Tetap ada usaha. Dan usahanya ini luar biasa Pak. Supaya apa? Nanti kita sadar hikmah-hikmah dibalik semua ayat itu. Kenapa bukan simsalabim itu Nabi Muhammad diterbangkan saja dari Mekah ke Madinah? Kan aman nih. Terbangkan saja, nah Allah mampu kasih terbang itu. Tapi kenapa melalui proses supaya umatnya nanti bisa belajar dari peristiwa itu. Seandainya Pak dikasih terbang saya langsung sebagaimana Isra Mi'raj, sudah minta. Tapi tidak begini ayat, tidak ada lagi ayat begini, dan pasti tidak begini modelnya. Kok dikasih terbang ya? Allah mampu Pak, tapi bukan sutradara begitu maunya. Nah, ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, ketika dia menemui Abu Bakar di rumahnya, siang hari Pak, ya, siang hari. Dan Nabi tidak biasanya melakukan perjalanan seperti itu. Ini sebuah juga ikhtiar, usaha. Nabi manusia beriman, Nabi paling takut sama Allah, paling soleh, paling terima doanya. Tapi tetap usaha tutup muka baru berjalan di waktu yang tidak biasanya. Itu pun rumahnya Abu Bakar lewat belakang. Semua ini ikhtiar. Karena manusia itu ikhtiar tugasnya. Adapun Allah lindungi, usaha dulu. Terserah usahamu itu masuk di akal atau tidak, lakukan saja usaha, karena itu tugasmu. Ya, ada sebagian orang malaki, berarti Nabi itu juga malah kasih lihat saja. Oh enggak, bukan sunnatullah begitu. Tetap. Maka setelah berbicara dengan Abu Bakar, Nabi mengatakan, saya butuh bicara 4 mata Abu Bakar, tolong yang lain jangan. Jadi kadang-kadang itu mama, ada hal tertentu anak tak tidak perlu tahu, istri tak tidak perlu tahu. Mohon maaf, saya mohon sekali lagi kasih tahu, ini para istri-istri, mohon, bukan tidak dihargai. Ada waktunya mesti ditahu, ada waktunya juga tidak perlu ditahu. Yang kita bilang ini urusan suami, urusan suami mesti, enggak, ada hal tertentu mesti kadang-kadang ada diberitahu, ada tidak. Ya, ada urusan-urusan tertentu mesti ditahu bersama, kadang juga tidak perlu ditahu. Maka Abu Bakar minta minggir semua anak-anak dan keluarganya. Sampai Abu Bakar pun tidak tahu di mana mau pergi. Cuma Nabi mengatakan, temani saya hijrah, siap. Jam sekian sampai jam sekian kita ketemu. Sudah. Tidak bertanya di mana, sama siapa, apa dibawa, enggak ada. Pokoknya siap, sami'na wa ta'na. Jangan cerewet. Belum apa-apa protes, lewat sini saja. Tidak jadi itu urusan kalau semua mau diprotes. Tapi Nabi tetap datangi sebagai bentuk penghormatan kepada Abu Bakar, dan ini sebuah musyawarah yang sangat luar biasa. Kita belajar dari situ Pak, dan akhirnya
Ya, ketika Ali bin Abi Thalib sesudah peristiwa itu, Pak, ada tugasnya Ali yang kedua. Ali, banyak barangnya orang kafir yang dia titip sama saya. Nanti tugasmu kembalikan sama mereka itu. Dibayangkan, Pak, Muhammad sudah mau dibunuh, sudah masih mau dibunuh, tetap dia bilang kembalikan barang-barangnya itu. Orang kafir sudah mau makin bunuh, tapi tetap natugasi Ali. Ali, kembalikan barangnya orang kafir, karena itu amanah. Kita barangna saudarata, keluargata, tetanggata, tidak nak kasih kembali. Atau bulan mina pinjam nak kasih kembali.